Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudara semua, Jemaat GKI Terang Bagi Bangsa yang diberkati Tuhan. Dalam kesejukan pagi ini, kiranya anugerah surgawi, sukacita dari Tuhan juga menyapa setiap saudara dimanapun Anda berada. Sukacita sekali pada kesempatan pagi ini saya boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena hidup adalah sebuah kesempatan dan sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa, hak istimewa yang sangat indah ketika kita dalam hidup yang sementara ini Tuhan pakai untuk melayani Dia dan menyuarakan kebenarannya. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang satu topik firman Tuhan, yaitu menghidupi firman Allah. Atau sebuah kehidupan yang dipersembahkan pada Allah untuk taat dan beribadah kepadanya. Mari kita membuka di dalam Esra pasal 7 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan saya akan membacakan beberapa ayat, terutama ayat yang ke-7 dan yang ke-10 ya. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tetapi pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saya ulang lagi, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang bernama Esra. Esra adalah seorang ahli kitab, ya, seorang yang sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, dan dia adalah seorang yang pulang dari pembuangan pada tahap yang kedua. Sebagaimana kita mengetahui bahwa karena dosa, bangsa Israel dibuang ke Babel. Kemudian setelah 70 tahun, Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggerakkan 3 raja Persia. Baik itu Raja Kores, Raja Darius, dan Raja Artasasta. Untuk memerintahkan dan mengembalikan umat Allah pulang ke tanah airnya, yaitu Israel, Kanaan. Nah, pada pemulangan yang pertama, kurang lebih 50.000 orang di bawah pimpinan Zerubabel dan imam besar Yosua. Nah, pada pemulangan yang kedua, itu di bawah pimpinan Esra. Kurang lebih 5.000 sampai 10.000 bangsa Israel pulang ke tanah Israel. Nah, Esra ini adalah seorang yang begitu mendapat kemurahan Tuhan. Seorang yang begitu diberkati Tuhan. Bahkan Raja Artasasta itu memerintahkan Esra untuk pulang, untuk membangun kembali bait Allah, untuk membangun kembali kerohanian bangsa Israel, untuk membangun kembali ibadah di tanah Israel. Dan Raja Artasasta berkata, perbendaharaan raja bawa untuk biaya itu. Dan kalau kurang, pemimpin-pemimpin daerah di bawah Persia diperintahkan untuk mensuplai apa yang dibutuhkan oleh
Esra di dalam membangun bait Allah. Kalau masih kurang, bisa mengambil dari perbendaharaan kerajaan Persia. Nah, begitu luar biasa kemurahan Tuhan atas Esra. Kenapa? Dan kita akan belajar dari kehidupan Esra ini. Esra itu menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar didengar, tetapi hidup di dalam kehidupan Esra. Nah, sebuah ilustrasi, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita sudah mengenal buah-buahan. Untuk hidup sehat, kita membutuhkan buah-buahan. Karena buah-buahan itu kaya dengan nutrisi dan berbagai vitamin. Apalagi pada masa sekarang, COVID-19. Kita membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat. Dan itu ada di dalam buah-buahan. Buah-buahan yang mengandung air, buah-buahan yang berair itu sangat baik untuk kesehatan. Nah, ketika kita menyadari bahwa buah-buahan itu baik untuk kesehatan, apakah itu hanya sekedar pengetahuan? Atau sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Tentunya orang yang bijaksana, dia tidak hanya memahami sesuatu yang penting, tapi dia mengalami sesuatu yang penting dan bermanfaat itu. Nah, ketika kita tahu bahwa buah-buahan itu sesuatu yang bermanfaat, maka kita harus memiliki sikap menerima buah-buahan itu. Tidak boleh menolak buah-buahan itu. Bahkan kita mau menyambut buah-buahan itu. Seperti gambar di sini. Seorang yang melihat bahwa buah jambu air begitu berguna bagi kesehatan, maka dia memetiknya. Itu menerimanya. Yang kedua, nah ketika buah itu sudah kita terima, buah itu bukan hanya disimpan, ditaruh di lemari es. Tetapi buah itu harus dinikmati. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mengenal khasiat dari buah itu. Kita tidak sungguh-sungguh mengenal lezatnya buah itu jikalau tidak menikmatinya. Dan di sini lihatlah, anak kecil ini menikmati buah itu. Pemuda ini menikmati buah-buahan itu. Dan apa yang terjadi? Menjadi sehat. Merasakan nutrisi dari buah-buahan itu. Merasakan khasiat dari buah-buahan itu. Ketika makan vitamin A, matanya menjadi jernih. Ketika makan vitamin B, kulitnya menjadi bagus. Ketika makan vitamin C, tidak mudah terkena virus, flu, dan lain sebagainya. Nah, kita betul-betul merasakan buah-buahan setelah kita menikmatinya. Tetapi ingat, kita tidak boleh egois dalam kehidupan ini. Ketika kita tahu bahwa buah-buahan itu bermanfaat, maka kita masih ada satu tugas lagi, yaitu membagikan kebenaran bahwa buah itu bermanfaat dan membagikan buah-buahan itu kepada sesama kita. Ya, lihatlah gambar anak-anak kecil membawa buah-buahan untuk dibagikan. Kenapa? Karena buah-buahan itu penting. Bahkan di sini mohon maaf, saya mengambil foto Presiden Jokowi ya. Bukan untuk maksud apa, tetapi di sini Presiden Jokowi pun membagikan buah pir. Kenapa? Harus dibagikan. Kenapa? Itu penting. Itu bermanfaat. Ya. Nah, sebagai ilustrasi yang kedua, kalau seorang menderita penyakit diabetes. Penyakit diabetes yang parah. Dia tidak bisa mengkonsumsi makanan apapun dan menyambung hidupnya jikalau tidak disuntik oleh insulin. Nah, dia menerima insulin itu. Dia menerima suntikan itu. Dia siap disuntik. Hanya karena satu alasan. Itu penting dan bermanfaat buat hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Kita adalah duta-duta firman Tuhan. Kita adalah duta-duta Allah. Kita itu dipercayakan Tuhan dengan firman Tuhan. Di manakah dunia akan menerima firman Tuhan? Melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Di manakah dunia melihat cahaya kebenaran firman Tuhan? Melalui kehidupan anak-anak Tuhan yang memancarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan anak Tuhan, itu bukan hanya sekedar menerima firman Tuhan setiap hari Minggu. Kemudian menyimpannya dan membuangnya. Atau menyimpan firman Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan. Nah,
Menghidupi firman Tuhan, yang pertama adalah menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melihat dalam kehidupan Esra. Esra adalah seorang ahli kitab. Tradisi mengatakan kitab-kitab Taurat yang terserak-serak, kitab-kitab para nabi, itu dikumpulkan oleh Esra. Dan Esra yang mengumpulkan kitab-kitab Taurat dan para nabi itu. Dan kemudian menyusunnya. Oleh karena itu Esra dikenal sebagai ahli kitab. Seorang ahli kitab itu bukan orang yang mendengar dan membaca firman Tuhan sekedar. Orang yang belajar firman Tuhan sekedar. Seringkali saya mengingatkan murid-murid saya. Saya berkata, kalau kalian mau ulangan, kalian harus belajar sungguh-sungguh. Seringkali banyak anak yang ditanya, sudah belajar matematika? Sudah. Tetapi apakah dengan sungguh-sungguh? Tidak. Belajarnya hanya 15 menit. Tetapi main gamenya, nonton TV-nya, bermain-mainnya lebih dari 15 menit. Bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 5 jam. Itu tidak boleh ya. Di sini ditekankan bahwa saya ingin menekankan kepada murid saya, sungguh-sungguh belajar kalau kamu ingin mengerti pelajaran. Nah, kalau firman Tuhan bagaimana jauh-jauh lebih penting firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu bukan hanya diterima dengan sungguh-sungguh, serius, tetapi sungguh-sungguh juga harus dipelajari. Esra seorang ahli kitab. Dia masih bertekad, ayat 10. Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Meneliti. Itu berarti apa? Serius menyelidiki. Ya, bukan hanya membaca sekedar. Banyak seringkali kita membaca firman Tuhan satu perikop sudah. Atau membaca firman Tuhan, paham tidak paham, sudah. Padahal kita perlu bertanya kepada Tuhan. Perlu minta pimpinan Tuhan. Perlu menyelidiki. Perlu menggali mungkin dari internet. Atau bertanya kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, untuk benar-benar mengerti firman Tuhan. Itu artinya serius. Ya, yang kedua, Esra bukan hanya dia sungguh-sungguh bertekad meneliti firman Tuhan, Taurat Tuhan, tetapi melakukannya. Nah, ini. Seringkali di dalam kehidupan kita ya, tidak mau melakukan. Kita seringkali mengenal dan tahu khasiat dari buah. Buah apel khasiatnya tahu. Ya, buah semangka khasiatnya tahu. Buah jeruk khasiatnya tahu. Jeruk nipis misalnya, itu sangat bagus untuk menghancurkan kolesterol. Tahu. Tapi kita lebih memilih makan rendang, sate kambing daripada makan menikmati buah atau jus jeruk nipis. Ya. Nah, inilah. Kadang-kala kita hanya menerima firman Tuhan, tapi karena firman Tuhan itu dengan alasan sulit atau firman Tuhan itu sesuatu yang tidak umum, kita tidak mau melakukannya. Padahal ketika kita menerima firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Jim Yos berkata kepada murid-muridnya, ya, pendeta Jim Yos, ya, yang memimpin gerakan making disciple, membuat murid Kristus, ya. Dia berkata, kalau seorang sudah mendengar firman Tuhan itu harus dilakukan. Kalau dia belum melakukan firman yang telah diberitakan, dia tidak punya hak untuk kembali untuk menerima firman selanjutnya. Firman Tuhan itu harus dilakukan. Harus dikerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan kuasa dahsyatnya firman Tuhan. Nah, di sini di dalam kehidupan Esra, dia bertekad sungguh-sungguh melakukan hukum Tuhan. Dia rindu untuk melakukan firman Tuhan. Dia rindu untuk menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia jalankan. Apa yang terjadi? Tuhan mempercayakan lebih daripada itu. Bukan hanya melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memakai dia untuk melakukan perubahan besar bagi bangsa Israel. Untuk mengubah moral bangsa Israel yang pada waktu itu sudah merosot. Untuk merubah karakter bangsa Israel. Untuk melakukan kebangunan rohani di Israel yang pada waktu itu bangsa Israel sudah
kawin campur, sudah hidup dalam perzinahan, sudah hidup di dalam penyimpangan akan firman Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan sudah menyiapkan, bahkan Tuhan memberkati Ezra. 3 raja begitu konsen dan begitu serius memerintahkan bangsa Israel untuk pulang ke tanah Kanaan. Mereka tidak takut nanti bangsa Israel akan menjadi negara yang besar dan memberontak. Mereka tidak takut nanti bangsa Israel itu akan membangkang, karena mereka menangkap firman Tuhan. Mereka berpesan kepada bangsa Israel yang pulang ke tanah Kanaan, bangunlah bait suci dan beribadahlah kepada Allah supaya kami tidak terkena hukuman. Nah, ini luar biasa. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah di Gunung Sinai. Tuhan membawa Salomo menjadi raja untuk membangun bait Allah. Tuhan memakai Daud untuk memimpin ibadah bait Allah. Tuhan memakai Esra untuk pulang, untuk kembali beribadah, untuk supaya umat Tuhan kembali beribadah. Ya, nah di sini kita bisa melihat bahwa ketika Esra melakukan sungguh-sungguh firman Tuhan, maka itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan mengkonfirmasi, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan juga Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang dia pikirkan. Ya, nah ketika Esra melakukan sungguh-sungguh firman Tuhan, dia merasakan betapa dahsyatnya Tuhan, betapa penyertaan tangan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-27, terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Tuhan memakai Raja Persia untuk menghias, menyemarakan, memperindah rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Tangan Tuhan melalui apa? Raja-raja non-Yahudi. Ya, bahkan dikatakan raja-raja non-Yahudi, ya. Saya tidak mau katakan kafir, tapi raja bangsa non-Yahudi. Di sini dikatakan sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan, ayat yang ke-27 ya, yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Dia disenangi raja oleh para dan juga para pembesar dan semua orang yang berkuasa. Berarti begitu tangan kemurahan Allah, wibawa Allah menyertai Esra. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama dengan aku. Itulah saudara, ketika Esra melakukan sungguh-sungguh firman Tuhan, berkat Tuhan betul-betul dirasakan. Nah, kalau kita melihat di dalam referensi yang lain, saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Saudara bisa membaca sendiri. Nah, di situ dikisahkan Elia dan janda Sarfat. Ketika 3 tahun tidak turun hujan di Israel, ketika Israel mengalami kekeringan, Tuhan memerintahkan Elia pergi ke janda Sarfat. Tuhan tidak memerintahkan Elia untuk pergi ke orang kaya. Orang berpikir, kenapakah seorang janda Sarfat yang miskin? Elia tidak memikirkan untuk membantah Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dan 3 tahun Elia dipelihara oleh seorang janda yang miskin. Yaitu janda dari Sarfat. Sarfat itu adalah daerah Sidon. Daerah bangsa non-Israel kembali. Nah, perhatikan di sini. Ketika Elia di dalam 1 Raja-Raja 17 bertemu dengan janda Sarfat, dia kaget ketika dia melihat janda itu sedang mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Memasak segenggam tepung. Untuk apa? Untuk dia dan anaknya. Ketika Tuhan berkata, aku perintahkan kepadamu ya Elia, minta makan pada janda itu. Elia pun taat. Hai janda, berikan aku makan. Janda itu berkata, saya hanya punya segenggam tepung yang sebentar akan saya masak dan saya makan. Saya dan anak saya. Habis itu mati. Kenapa mati? Nggak ada lagi yang dimakan. Tapi Elia berkata, ini firman Tuhan. Bikin dulu buat saya. Bikin buat saya. Buat saya. Nah, luar biasa. Elia taat kepada firman Tuhan. Janda ini di tengah kekurangan, saudara, dia pun taat. Dia mengambil tepung, dia memasak dan memberikan dahulu kepada Elia. Apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan ketika dia ambil, ya, dia masak buat Elia. Kemudian dia nengok lagi masih ada.
dia masaklah buat dia. Dan dia berpikir, besok pasti sudah tidak ada lagi. Besok masih ada. Sehari demi sehari, seminggu demi seminggu masih ada. Setahun demi setahun, 3 tahun. Janda ini tidak berkekurangan karena tepung di dalam tempayan tidak pernah habis. Dan 3 tahun Elia dipelihara. Mengapa mereka merasakan kebenaran kuasa firman Tuhan? Karena mereka melakukan sungguh-sungguh. Saudara jangan berpikir, Tuhan lakukan dulu berkat-Mu baru saya akan melakukan firman-Mu. Cara Tuhan tidak demikian. Lakukan dengan taat firman Tuhan. Dan berkat kuasa kebenaran firman Tuhan akan menyertai kalian. Akan menyertai kita semua. Nah, ketika Tuhan berkata kepada Petrus, ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus bertanya, Tuhan, kalau itu Engkau, biarkan aku juga berjalan di atas air. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus berjalanlah. Ketika Petrus taat, mentaati Tuhan, dia berjalan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan tidak setengah-setengah, dengan sungguh-sungguh. Ya, dan yang terakhir, ya, firman Tuhan, setelah kita makan firman Tuhan, kita merasakan khasiat dan kuasanya. Kita merasakan berkatnya, tapi yang lebih utama lagi ya saudara, berkat-berkat rohani dari firman Tuhan, yaitu karakter. Firman Tuhan membuat karakter kita menjadi karakter Kristus, yang penuh dengan kasih, sukacita di tengah badai, damai sejahtera di tengah tantangan, ya, kebenaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri akan mewarnai dalam kehidupan kita. Karakter-karakter Kristus akan mewarnai dalam kehidupan kita. Dan itu yang abadi. Ya, karunia-karunia akan lenyap. Tetapi buah-buah roh, karakter Kristus yang ada dalam diri kita akan tetap selamanya. Ya, mentaati kehendak Bapa. Ya, firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kita lakukan, kita akan merasakan kuasanya. Kedewasaan rohani akan terbentuk di dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita merasakan berkat surgawi, kualitas kerohanian kita berubah, makin dewasa, makin cinta Tuhan, makin diberkati, makin merasakan dengan alami kuasa Tuhan, karakter kita berubah, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Tuhan memerintahkan, jangan lupa, bagikan kebenaran firman Tuhan. Bagikan firman Tuhan yang ada dalam hidupmu untuk memberkati sesama. Di dalam ayat yang ke-10, masih dalam Esra pasal 7, bagian yang C, Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta, Bapak Ibu, mengajarkan ketetapan dan peraturan itu di antara orang Israel. Mengajarkan. Esra telah bertekad untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Ya, di dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu dipercayakan kepada kita. Boleh dikatakan seperti ini. Kalau kita itu adalah bola lampu, kita hanya bola lampu. Tetapi listrik dan cahaya api itu datang dari Tuhan. Kita dipercayakan untuk memancarkan kebenaran firman Allah. Jadi kalau kita adalah lampu yang memancarkan kebenaran firman Allah, hendaklah menyala. Jangan hanya padam. Ya, mau memadamkan atau menyalakan itu adalah tergantung kita. Jadi kita harus menyalakan. Dan kalau kita adalah garam, kita juga harus bisa memberkati lingkungan sekitar kita. Ya. Kalau kita adalah bunga mawar dan melati, kita harus membagikan wangi kita. Sampai orang-orang di sekitar kita diberkati oleh wangi semerbaknya mawar dan melati. Kalau kita adalah cahaya mentari, Tuhan mau kita memancarkan kasih Tuhan dan kehangatan dari Tuhan. Kalau kita adalah angin sejuk, Tuhan mau kehadiran kita menyejukkan situasi dimanapun kita berada. Nah, kalau kita adalah duta-duta Kristus, kita yang dipercayakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dipercayakan bukan hanya untuk memberkati kita, tapi juga Tuhan mau bagikan. Ya, di dalam Kisah 1 ayat 10 berkata, Yesus berkata ketika Yesus mau naik ke sorga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
Nah, perhatikan. Kamu akan menjadi saksiku ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, kemudian Roh Kudus turun, memperlengkapi dan memberkati kita. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya, dimanapun kita berada, harus menjadi saksi Kristus yang memberitakan firman Tuhan. Yang menyatakan kuasa dan kasih Tuhan. Ya, nah, seringkali di dalam kehidupan saya ya sebagai seorang guru itu ketika mau mengajar itu harus membuat yang namanya RPP atau rancangan program pembelajaran ya. Nah, di situ ditekankan seringkali oleh para pembinanya, ajarkan apa yang kamu tulis dan tuliskan apa yang kamu ajarkan. Ya, seringkali banyak guru itu dia memiliki RPP-nya, rancangan pembelajarannya itu A, ngajarnya B. Itu meleset ya. Di situ dikatakan kita harus menyusun, membuat, menuliskan, lalu ajarkan. Ajarkan apa yang kamu tulis dan tuliskan apa yang kamu ajar. Nah, Tuhan telah memberikan kita firman Tuhan juga seperti itu. Firman Tuhan yang kamu terima, kamu hidupi, kamu lakukan sungguh-sungguh, itu sudah merupakan suatu pemberitaan yang luar biasa. Ya. Nah, pada waktu kamu melakukan firman Tuhan, pada waktu kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah bersaksi. Ya. Kemudian ketika orang-orang mulai datang dan memandang kasih Kristus, kita tidak boleh malu, tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Minta hikmat dan kuasa Tuhan, beritakan firman. Ya, dimanapun kita berada. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, menerima firman Tuhan bukan hanya untuk disimpan, tapi bagikan. Lakukan sungguh-sungguh firman Tuhan di rumah tanggamu, supaya keluargamu melihat kasih Kristus yang ada di dalam kehidupanmu. Dan ketika mereka bertanya dan memandang engkau, beritakan firman. Ketika engkau melakukan firman Tuhan di marketplace, jadilah pekerja yang jujur, loyalitas, setia, mau berkorban bagi sesama, mau membangun dan memberkati perusahaan di mana saudara berada. Kemudian orang-orang mulai memandang sesuatu yang berbeda di dalam diri saudara. Bagikan firman. Bagikan kebenaran. Mengapa engkau melakukan itu? Karena Kristus. Karena Kristus mau aku menjadi saksi. Karena Kristus mau aku memberitakan dia bahwa dialah juru selamat. Dan di luar dia tidak ada keselamatan. Ya, dimanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, kita yang terjun di tengah-tengah masyarakat. Baik di masyarakat, lingkungan RT dan RW, di sekolah-sekolah, di kalangan guru-guru, di kalangan orang tua murid, di kalangan partai-partai politik mungkin, di kalangan pejabat-pejabat tinggi negara, di kalangan dunia seni dan hiburan, dunia para artis, itu sebenarnya merupakan sebuah potensi yang begitu luar biasa untuk menyaksikan kasih Kristus. Nah, kalau kita bersaksi di gereja, itu sebenarnya hanya di mimbar. Kita berdiri di mimbar dan orang mendengarkan. Hanya lewat kata-kata kesaksian kita. Tetapi ketika kita terjun di tengah masyarakat, kasih dan pengorbanan kita kepada orang miskin, kasih dan pengorbanan kita kepada orang yang terluka parah karena kecelakaan, kasih dan pengorbanan kita kepada seorang anak yang orang tuanya mati terbakar misalnya, kasih dan pengorbanan kita kepada seorang anak yang menderita sakit, kasih dan pengorbanan kita kepada seorang anak yang mengalami kelainan, ya, berkebutuhan khusus. Sementara guru-guru lain mungkin sudah mulai putus asa, tetapi kita tetap mau melayani dengan kasih. Itu sudah merupakan sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan itu menjadi sarana buat kita untuk membagikan kebenaran firman Allah. Kejujuranmu sebagai pedagang, kesetiaanmu sebagai pedagang, kasihmu kepada sesama pedagang, penghormatanmu kepada
pembeli kepada sesama pedagang, di lingkungan kita yang hidup sebagai pedagang, itu sudah merupakan sebuah kesaksian yang luar biasa untuk memberkati mereka. Dan ketika kita memberitakan kesaksian itu, ingat, jangan pernah berhenti dalam kesaksian. Ketika orang-orang sudah mulai datang dan haus dan bertanya, ketika orang-orang sudah mulai melihat cahaya Kristus di dalam dirimu, saksikan. Gereja kita adalah gereja yang bersaksi. Gereja kita adalah mau mengikuti gereja masa depan. Sebagaimana yang sudah kita dengar di dalam seminar Jim Yos kemarin, gereja masa depan adalah gereja yang bersaksi. Mau bersaksi, sekalipun harus mengalami penderitaan. Gereja yang mengalami kebenaran dan kuasa firman Tuhan, sekalipun harus mengalami penderitaan. Gereja Tuhan harus bersaksi, menyalakan kebenaran firman Tuhan. Mawar melati tercipta untuk membagikan wanginya. Mentari tercipta untuk membagikan cahaya dan kehangatannya. Embun dan angin pagi tercipta untuk membagikan kesejukannya. Tetapi anak-anak Tuhan tercipta untuk membagikan firman Tuhan yang ada dalam hidupnya, yang dihidupinya, yang dilakukannya dalam aktivitasnya sehari-hari, dalam pengajarannya, dalam perkataannya, dan juga dalam hartanya, supaya dunia melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghidupi firman Tuhan? Tuhan berpesan di dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadilah seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, melainkan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon yang tertanam di tepi aliran air itu berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Kita tercipta adalah untuk Tuhan. Kita boleh intim dengan siapapun, tapi yang terutama kita harus intim dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Hidup dalam kekudusan bersama Tuhan. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, artinya kita menghisap sesuatu dari Tuhan. Menghisap kasih-Nya, menghisap kuasanya, menghisap kebenarannya, menghisap firman-Nya terus-menerus. Sehingga firman Tuhan, kuasa firman Tuhan, kasih firman Tuhan itu mengalir dari Tuhan dalam diri kita. Dan kita berbuah. Buah yang manis, yang dinikmati oleh banyak orang. Cinta dari surga yang mewarnai hidup kita akan membuat kita tampil berbeda. Kita akan lebih berwibawa, kita akan penuh kuasa untuk memberitakan Injil-Nya, guna memberkati sesama dan untuk memuliakan namanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam akhir daripada renungan khotbah saya ingin tekankan, intimlah dengan Tuhan, mendekatlah senantiasa dengan Tuhan, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan, pelajarilah firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan pernah setengah-setengah. Lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Apapun firman yang sudah engkau terima, lakukan. Lakukan dari sekarang. Lakukan dari perkara yang kecil. Dan lakukan di sini. Apa yang Tuhan perintahkan sekarang, saudara harus belajar peka. Kalau tiba-tiba Tuhan katakan, minta maaf kepada suamimu, lakukan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, katakanlah, hiburlah, pujilah istrimu, lakukan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, aku harus memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, lakukan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan,
Aku harus pergi untuk menengok seseorang yang sakit. Aku harus memberikan sesuatu kepada seseorang. Aku harus memberkati sesama. Lakukan. Dan ketika Tuhan juga ingatkan kepada kita untuk mengakui dosa-dosa kita, lakukan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita akan menjadi kesaksian. Dan ketika kita menjadi kesaksian, jangan pernah lupa bagikan kasih kebenaran firman Tuhan kepada sesama. Sehingga mereka merasakan firman Tuhan dan mereka mengalami Kristus. Mereka pun diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah hamba-Mu taburkan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam setiap kami. Buat kami lebih mengerti, bukan hanya untuk didengar, tapi sungguh-sungguh dilakukan dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi berkat, menjadi kesaksian. Kami menjadi gereja yang terus-terus bersaksi bagi Injil Kerajaan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.